Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel Loyal Watch 1975. Di video kali ini teman-teman, aku mau kasih rekomendasi ke kalian, yaitu jam tangan dari Seiko nih, yang model-modelnya sporty, yang best seller banget di Loyal Watch. Jadi kalau misalkan kalian lagi cari jam tangan dari Seiko yang modelnya sporty, tonton video ini sampai habis ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakalan kasih spill ke kalian rekomendasi dua macam jam tangan ya, yaitu jam tangan quartz dan juga jam tangan automatic. Lalu yang pertama aku bakal spill, aku rekomendasiin ke kalian itu jam tangan quartznya, yaitu dari Seiko Lord ya. Serinya dia ada di seri SNDD 77 nih teman-teman. Nah, jadi aku bakalan review jam tangan ini lebih dulu ya. Untuk dari Seiko Lord ini teman-teman, ini ada beberapa warna ya, tapi kalau warna bestsellernya yang aku rekomendasiin yaitu di warna hitam, yaitu di SNDD 77. Nah, untuk spesifikasi dari jam tangannya, jam tangan ini sudah memiliki diameter di ukuran 43 mm ya. Kalau sampai crown kurang lebih dia sudah ada di 48, jadi dia lumayan besar nih teman-teman. Kalau misalkan kalian punya pergelangan tangan itu di ukuran di 17 cm ke atas, kayaknya lebih cocok deh. Nih, karena di pergelangan tangan aku 16 cm dia seperti ini tuh, gagah banget ya. Untuk bahan dari kacanya, jam tangan ini menggunakan bahan kaca hardlex. Lalu dia untuk case dan juga strapnya dia menggunakan stainless steel sudah solid. Water resistant dari jam tangan ini sudah ada di 10 bar. Jadi kalau misalkan kalian pakai jam tangannya ya buat berenang atau kena hujan saat motoran gitu ya, gak apa-apa, aman banget, asalkan kalian jangan lupa ini crownnya ditutup seperti itu ya. Lalu untuk fiturnya, jam tangan ini sudah disediakan fitur chronograph atau stopwatch dan juga sudah disediakan fitur tanggal. Jadi kalian udah nggak perlu khawatir juga untuk ketinggalan waktu. Nah, kenapa aku saranin jam tangan ini teman-teman? Kalau misalkan nih kalian lagi cari jam tangan modelnya sporty, budgetnya di 2 jutaan, nah aku bisa rekomendasiin SNDD ini. Dan dia kan juga jam tangannya jam tangan quartz ya atau baterai. Jadi lebih cocok buat teman-teman kalau misalkan nggak suka terlalu ribet gitu ya, karena udah pasti lebih akurat. Lalu yang kedua aku bakal rekomendasiin, dan yang ketiga nanti itu adalah dari automatic semua ya. Yang kedua dulu yaitu dari Seiko 5 SNZB 33. Kenapa aku rekomendasi ini nih teman-teman? Ini sempat kosong beberapa lama ya. Jadi dia memang se-best seller itu, dan dia ukurannya pun nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi cocok banget mau dipakai cowok bisa, dipakai cewek juga bisa. Untuk spesifikasinya, jam tangan ini sudah memiliki diameter di ukuran 38 mm. Kalau sampai crown kurang lebih ukurannya dia di 42 mm teman-teman ya. Fiturnya, jam tangan ini juga sudah dilengkapi dengan fitur bezel yang bisa diputar ke satu arah ini. Gunanya itu adalah untuk menghitung waktu teman-teman ya, hitung waktu secara manual. Nah, setelah selain bezel, dia juga disediakan hari dan tanggal. Harinya pun dia bisa dua bahasa, ada bahasa Inggris dan juga bahasa Arabik, tinggal disesuaikan dengan preferensi kalian. Jam tangannya ini merupakan jam tangan otomatis, dengan kalibernya dia masih di kaliber 7S26. Jadi ini dia belum manual winding teman-teman ya. Kalau misalkan kalian lagi cari jam tangan yang modelnya sporty dan strapnya pakai rubber, aku bisa rekomendasiin ini. Apalagi kalau lagi cari yang otomatis nih ya. Kalau misalkan kalian suka udah lama, cukup lama gitu ya, atau cukup familiar dengan jam tangan otomatis yang mekanikal gitu ya, kayaknya jam tangan ini nggak jadi PR buat kalian gitu ya. Karena apalagi kalau kalian suka pakai jam tangan tiap hari gitu. Karena untuk power reserve-nya sendiri, jam tangan ini sudah memiliki power reserve kurang lebih di 40 jam. Cara nyalainnya tinggal dikasih pergerakan aja jam tangannya, kurang lebih semenit 2 menit gitu ya. Terus kalau dipakai seharian, kan otomatis tangan kita kan pasti gerak ya teman-teman, jadi dia bakalan nyala terus. Kecuali kalau misalkan kalian orangnya tipenya yang kurang suka pakai jam tangan. Nah, kalau misalkan sudah lebih dari 40 jam, nanti dia bakal mati. Jadi kalian harus setting ulang saat mau dinyalakan. Jadi agak PR, tentukan sesuai dengan preferensi kalian aja. Nih, pergelangan tangan aku ya, tangan aku sendiri ukurannya sudah di 16 cm, dia kayak gini. Kalau mau dipakai masih cocok-cocok aja teman-teman. Dan harga dari jamnya ini ada di harga di 3 jutaan. Jadi kalau misalkan kalian lagi cari jam tangan ya, karena kalau menurut aku sendiri jam tangan otomatis itu memang sudah pasti lebih mahal ya teman-teman dari jam tangan quartz, karena memang pengerjaannya pun dia lebih rumit ya. Jadi kalau misalkan kalian suka sama jam-jam yang aku spill, jangan lupa nanti cek link yang sudah aku taruh di deskripsi video ini, oke? Nah yang ketiga ini teman-teman, aku bakal rekomendasiin ya. Ini adalah jam tangan dari Seiko 5 juga ya, yang pakai logo baru, yang tadi dia masih pakai logo lama teman-teman. Jadi itu harganya bakalan bisa naik di kemudian hari ya untuk SNZB 33 nya tadi.
Di sini teman-teman, aku punya jam tangan dari Seiko 5 SKX ya. Ini dia serinya ada di seri SRPL77. Nah, aku rekomendasiin jam tangan ini buat kalian. Kenapa? Kalau kalian nih lagi cari jam tangan sudah bisa manual winding dan dia bisa dipakai gantian mau cewek atau cowok. Nah, ini jawabannya ya teman-teman. Ini ada beberapa warna, cuman yang aku rekomendasiin itu dia di warna navy-nya. Ganteng banget soalnya teman-teman. Nah teman-teman, untuk spesifikasi dari jam tangan ini sudah ada di ukurannya tuh di 38 mm. Fiturnya dia sudah ada bezel yang bisa diputar ke satu arah. Hari tanggalnya pun dia juga sudah ready. Kalau yang ini dia harinya bisa Inggris, bisa juga pakai bahasa Jepang. Tinggal disesuaikan dengan preferensi kalian. Terus belakangnya dia juga sudah transparan ya, open backcase. Yang SNZB tadi dia juga open backcase ya teman-teman, seperti ini. Kacanya dia pakai hard lag. Bedanya kalau yang SNZB tadi dia pakai kaliber di 7S26. Kalau ini kalibernya dia pakai di 4R36. Jadi sudah bisa manual winding. Power reserve-nya dia sama, kurang lebih ada di 40 jam juga. Water resist-nya dia juga sudah ada di 10 bar. Jadi jam tangan ini bisa kalian pakai buat berenang ataupun kena hujan, nggak ada masalah teman-teman ya. Nah, nih kalau aku try on di pergelangan tangan aku dia kayak gini. Tuh, cocok banget teman-teman ya. Nih, pergelangan aku ukuran 16, di tangan aku dia masih cocok banget. Jadi kalau misalkan kalian lagi cari jam tangan ya modelnya sporty yang nggak mau terlalu besar atau pergelangan kalian ukurannya sama kayak aku, bisa jadi pertimbangan buat kalian. Per video ini tayang, jam tangan ini juga bisa kalian dapetin di harga di bawah 4 juta gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian suka sama jam tangannya, aku bakal taruh linknya ada di deskripsi, kalian jangan lupa cek-cek ya. Nah teman-teman, segitu dulu ya untuk video aku kali ini. Buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa nanti cek link untuk produk-produk yang aku taruh di deskripsi nanti ya. Jadi jangan lupa kalian cek-cek supaya nanti kalau mau check out lebih gampang. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And see you on the next video. Bye!